Ada seorang pria pemirsa namanya Mas Tawan atau sebut juga nama lengkapnya Wayan Sumardana. Nah, Mas Wayan ini kemudian lumpuh pada tangan kirinya dan itu kemudian tidak membuatnya menyerah pada nasib. Berbekal dengan pengetahuannya yang pernah bekerja sebagai tukang las, ia kemudian menciptakan satu alat yang dapat membantu untuk menggerakkan kembali tangannya seperti robot begitu ya. Kita akan lihat ini inovasinya berikut ini. Namanya Wayan Sumardana alias Tawan. Pria berusia 31 tahun ini berasal dari Banjar Tauman, Desa Nyuh Tebel, Kabupaten Karangasem. Dalam kesehariannya ia bisa ditemui di bengkel las miliknya. Pekerjaannya ini telah ia geluti sejak 15 tahun lalu. Tawan tidak saja melayani warga yang membutuhkan jasanya di tempat bengkelnya, tapi terkadang ia juga harus memenuhi panggilan warga yang mengharuskannya melakukan perjalanan yang cukup jauh. Namun suatu ketika Tawan sakit yang berakhir pada lumpuhnya tangan kiri Tawan. Kondisi ini membuat Tawan tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti biasanya. Dampaknya adalah penghasilannya yang merosot. Untuk biaya sehari-hari keluarga ini mengandalkan dari hasil pengepul barang bekas, kemasan botol plastik dan kardus bekas. Tawan mengatakan kondisi seperti ini dideritanya hampir 2 bulan lamanya. Tekadnya agar bisa bekerja kembali menghasilkan uang untuk biaya hidup keluarganya, membuat Tawan akhirnya bisa menciptakan tangan robot ini. Berbekal pengetahuan awal di sekolah menengah teknik pertama dahulu, ia mencari informasi di internet. Jadi awalnya kan karena tangan saya sakit, tapi saya kan lihat istri gitu, kasihan juga gitu anak gitu, sekolah nggak bawa uang, beras nggak punya gitu kan. Saya berpikir gimana biar bisa saya tetap bertahan hidup itu dari awal. Iya, buatnya ini kan saya bikin awalnya sudah nyari-nyari dulu di rongsokan saya kumpulin apa aja keperluannya, kan saya sudah tulis dulu untuk ini keperluannya gitu. Untuk dinamo sini berapa dia beban maksimal, umpamanya kan saya hitung track momennya itu berapa nih, sini ternyata paling berat. Makanya yang sinyal paling besar di sinilah saya taruh. Gitu. Ini dinamonya harus torsi tinggi kan. Biar bisa ngangkat beban ya 50 kilo gitu. Ini yang paling besar tenaganya. Kalau yang ini paling kecil ini tuh. Ini bisa pakai dinamo antena gitu. Yang di sini juga agak lebih menengah dari ini gitu. Yang sini. Sudah terkumpul saya rakit gitu. Ini keperluan gini. Semua ini dibagi-bagi dua nih. Nggak punya suku cadang, nggak ada kan nih. Ini sama ini, gini. Dulunya gini. Saya potong pelan-pelan gitu. Saya bagi dua, saya kasih ini gitu. Setelah terkumpul semua, dulu awalnya mekaniknya aja dulu saya buat. Saya pakai power supply dulu. Hidupin pakai pencet-pencet gitu. Pakai saklar dia mau gerak saya gitu, berarti udah gini, udah aktif. Nah setelah aktif baru saya merancang programnya gitu. Uniknya tangan robotik yang diciptakannya dibuat dari komponen barang elektronik bekas seperti komputer dan besi bekas lainnya yang kemudian dirangkai dengan baterai atau aki sebagai sumber tenaga penggerak. Beberapa kali rancangannya gagal, namun yang terakhir ia berhasil. Meski diakuinya, alat ini belum sempurna. Apapun yang telah dilakukan Tawan dengan membuat tangan robotik ini, setidaknya telah membantu dirinya kembali beraktivitas, bekerja sebagai tukang las. Pantang menyerah dengan kondisi yang menimpa Tawan, diharapkan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, ada lagi satu kreativitas yang sangat menarik. Anda tahu Transformer kan? Nah ini agak berbeda sedikit dari Transformer. Angkutan kota atau angkot yang menjadi salah satu sarana alat transportasi favorit warga kota Bandung, kita tahu sudah bersebaran di mana-mana di kota Bandung. Namun ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini pamor dan juga keberadaan angkot ini sudah mulai pudar, ditinggalkan warga yang kemudian dia beralih menggunakan kendaraan roda 2. Nah, berangkat dari hal tersebut nih pemirsa, Pemkot Bandung kemudian membuat satu robot unik
dari bahan angkot gitu ya. Dan robot ini yang paling menarik dinamai Trunkoters. Agak beda-beda dikit sama Transformers. Ini dia Trunkoters. Angkutan kota atau angkot menjadi salah satu moda transportasi favorit warga kota Bandung. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pamor dan keberadaan angkot mulai pudar ditinggalkan warga yang beralih menggunakan kendaraan roda 2. Dari hal tersebut, Pemkot Bandung membuat robot unik menyerupai angkot yang dinamai Trunkoters. Layaknya robot di film Transformer, Trunkoters berwarna hijau dengan aksen warna orange ini berdiri gagah, lengkap dengan diorama ban dan pintu angkutan kota. Uniknya, di kaki-kaki robot terdapat tombol yang bisa mengeluarkan suara layaknya klakson, hingga suara penumpang saat memberhentikan angkot. Robot yang berada di Taman Cibenying ini pun cukup menarik perhatian warga. Mulai dari balita, anak-anak hingga orang dewasa tidak meninggalkan kesempatan untuk mengabadikan dirinya berfoto ria di depan Trunkoters. Sini sama siapa aja sih Bu, kalau boleh tahu? Sama ade, sama ponakan. Tahu ada robot ini dari siapa? Dari ade. Oh, iya. Jadi penasaran di sini? Iya. Tadi emang udah lihat-lihat atau foto-foto mungkin? Udah. Cuma foto-foto doang. Kedepannya selain robot bertema angkot, Pemkot Bandung juga akan membangun robot dengan tema yang berbeda di tempat lainnya. Selain sebagai estetika dan fasilitas publik, keberadaan robot-robot tematik juga dapat menjadi ikon suatu taman. Robot angkot ini juga diharapkan dapat menjadi wisata edukasi warga untuk kembali menggunakan angkutan kota. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Trunkoters ya, ada-ada saja memang kreativitas anak-anak Bandung tuh ada-ada aja. Ini satu kreativitas dari anak-anak muda di Makassar. Kreativitas yang juga dipadu dengan kepedulian. Apapun yang kita lakukan walaupun sedikit untuk orang lain, mungkin buat kita tidak berarti, tapi buat orang lain tersebut bisa sangat berarti. Itulah kemudian yang diyakini oleh sekelompok pemuda di Makassar yang tergabung dalam gerakan Berbagi Nasi Makassar. Setiap akhir pekan, para pejuang nasi ini, sebutan dari anggota penggerak Berbagi Nasi tersebut, membagikan ratusan nasi bungkus ke sejumlah orang yang kurang mampu. Semisal ada pemulung, kemudian tukang becak, begitu ya. Nah, kita lihat inilah dia para pejuang nasi bungkus. Beginilah aktivitas gerakan Berbagi Nasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap malam minggunya, para pejuang nasi memilih untuk mengelilingi kota Makassar dengan membagikan ratusan nasi bungkus ke sejumlah pekerja di malam hari, seperti pemulung dan tukang becak. Di Gedung Miring, Jalan Andi Pangerang Petarani sebagai tempat berkumpul, kali ini gerakan Berbagi Nasi Makassar berhasil mengumpulkan 150 nasi bungkus dari para donatur dan saweran pejuang nasi. Mereka adalah pemuda yang menjadikan gerakan Berbagi Nasi sebagai wadah yang ingin berbagi dan saling peduli terhadap sesama. Yang terlibat dalam kegiatan Berbagi Nasi Makassar ini adalah teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih peduli terhadap sesama, masih peduli hidup-hidup teman-teman yang mungkin belum seberuntung kita, yang ada yang masih seperti pemulung. Jadi teman-teman yang ikut itu teman-teman yang masih sadar seperti donatur sama teman-teman pejuang nasi yang ikut membagikan nasi pada setiap kegiatan Berbagi Nasi Makassar. Setelah seluruh nasi bungkus terkumpul, seperti biasa nasi bungkus ini dibagikan ke sejumlah orang yang dianggap kurang mampu dan bekerja di jalanan hingga malam hari. Para penggerak ini membagikan nasi bungkus dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan di kota Makassar, mencari orang-orang yang masih berada di jalanan dan membutuhkan makanan. Tak jarang, para pejuang nasi ini dikerumuni oleh para tukang becak yang menanti mendapatkan sebungkus nasi yang dibagikan. Setelah berhasil membagikan seluruh nasi bungkus, para pejuang nasi pun kembali ke rumahnya masing-masing.